Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti rapanya, tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Senin tanggal 26 April 2021 atau pada tanggal 14 Iyar 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita. Diambil dalam kitab Imamat 24 ayat 19 sampai 22. Dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-29, saudaraku, yang berkata demikian. Dan seseorang yang membuat cacat sesamanya, demikianlah harus diperlakukan kepadanya. Patah sebagai ganti patah, mata sebagai ganti mata, gigi sebagai ganti gigi. Seperti yang ia buat cacat kepada seseorang, demikianlah ia harus diperlakukan terhadapnya. Dan yang menghantam hewan, ia harus membayar gantinya, tetapi yang menghantam manusia, ia harus dihukum mati. Satu peraturan ini berlaku bagi kamu sebagai pengembara, seperti itulah penduduk asli, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Saudaraku, ini adalah pirekop tentang pengadilan yang adil, saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, firman yang baru saja kita dengarkan, dihadapkan dengan kehidupan sekarang ini, apakah ini berlaku atau tidak? Saya katakan ini berlaku, saudaraku, dan sangat berlaku. Namun yang perlu menjadi pemahaman bagi kita, ini adalah berlaku untuk konteks dalam hal sudah dibawa ke dalam meja pengadilan, saudaraku. Maka seseorang yang melakukan keputusannya harus secara adil, karena pirekopnya adalah pengadilan yang adil. Artinya pirekop dihadapkan dengan kondisi sekarang sudah dibawa ke meja pengadilan dan seorang jaksa memutuskannya harus seadil-adilnya. Dia tidak akan mau diintervensi dengan sogokan-sogokan uang, saudaraku. Inilah makna dihadapkan dengan kehidupan kita sekarang, saudaraku. Namun bila kita masuk kepada hukum kasih yang Yesus sampaikan, hukum kasih itu belum masuk ke ranah pengadilan ini, saudaraku. Sehingga dua konteks ini berbeda, saudaraku. Bila hukum kasih yang kita hadapkan dengan kondisi sekarang, kita melakukannya belum kita bawa dalam ranah pengadilan, saudaraku. Nah, di dalam hukum kasih, ini yang Bapak ya kehendaki. Kalau hukum kasih ini dilakukan, maka tentu permasalahan itu tidak akan sampai kepada ranah pengadilan dalam kondisi sekarang, seperti pengadilan-pengadilan di dalam departemen hukum. Demikian, saudaraku. Di dalam hukum kasih, Yesua ini menegaskan, ini konteks di dalam hukum kasih, saudaraku. Kalau tadi konteks dalam melakukan pengadilan yang adil, saudaraku. Kalau kasih berkata, namun aku berkata kepadamu yang sedang mendengar, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik terhadap mereka yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menghina kamu. Kepada mereka yang menampar pada satu pipi, tawarkanlah juga yang lain. Dan terhadap yang mengambil jubah daripadamu juga pakaian, kamu tidak boleh menghalanginya. Selanjutnya kita lanjutkan di ayat 35. Namun kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik serta pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan apapun, dan upahmu akan besar yang kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi, karena dia tetap baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Ini berbicara konteks kasih, saudaraku. Dan ini yang Adonai Yeshua HaMashiach sampaikan. Tentu yang harus kita lakukan untuk sesuatu permasalahan apapun. Bila kita disakiti oleh orang, mungkin kita dizolimi oleh orang, mungkin orang melakukan curang terhadap kita, saudaraku. Selama permasalahan tersebut belum kita bawa ke ranah pengadilan, maka konteks pengadilan yang seadil-adilnya tadi belum masuk ke ranah itu, saudaraku. Dan inilah kehendak Bapa Yahweh.
yang disampaikan melalui Adonai Yeshua HaMashiach di zaman Yeshua HaMashiach yang menggenapi hal itu untuk hukum kasih ini, saudaraku. Kita harus lepaskan pengampunan, saudaraku. Jangan ditanam di diri kita. Kita lepaskan pengampunan sehingga kita layak menjadi anak-anak yang maha tinggi, saudaraku. Bila kita menjadi anak-anak yang maha tinggi sesuai dengan standarnya Bapa Yahweh menyatakan kepada kita betapa kita bersuka cita dan betapa kita mendapatkan mahkota yang begitu besar, saudaraku. Tentu dalam menjalani kehidupan kita sangat berkenan, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita, sehingga kita bisa membedakan tentang konteks yang ada di dalam kitab Imamat tadi dengan hukum kasih ini. Amin, haleluya, sukses besar buat kita, maju terus dalam iman, dan kita tetap berjuang, saudaraku, untuk terus melakukan firman Tuhan. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita dimanapun berada. Bapa yang menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan firman Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.